Masih bersama kami di Kabar Pasar, pemirsa, meski mulai membaik dalam 3 bulan terakhir, kinerja penjualan mobil nasional masih jauh tertinggal dari tahun lalu. Untuk ketiga kalinya secara berurutan, penjualan mobil di Indonesia tercatat naik di bulan Agustus lalu, dengan total penjualan sebesar 37.277 unit. Meski secara bulanan meningkat, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo secara tahunan nilai penjualan ini masih tercatat anjlok sebesar 58% dibandingkan dengan penjualan pada bulan Agustus tahun lalu. Sementara secara kumulatif dari bulan Januari hingga Agustus 2020, total penjualan mobil nasional tercatat mencapai 323.492 unit atau turun 50,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dengan total penjualan sebanyak 658.966 unit. Ya, untuk mendorong daya beli masyarakat, Kementerian Perindustrian meminta agar pajak pembelian mobil baru diturunkan. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita mengaku telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar menurunkan pajak pembelian kendaraan bermotor. Untuk menopang industri otomotif yang tengah terpuruk, Kemenperin telah meminta agar pajak mobil baru diturunkan menjadi 0% hingga bulan Desember 2020 mendatang. Dengan penurunan pajak ini bisa menurunkan harga jual mobil baru antara 15 hingga 70%. Insentif ini diharapkan bisa menopang industri otomotif yang tengah terpuruk selama masa pandemi. Kemudian untuk membahas bagaimana kondisi industri otomotif dan pentingnya insentif pajak untuk mobil baru, kita akan bertanya langsung dengan Ketua 1 Gaikindo, Bapak Jongki D. Sugiyarto. Selamat sore, Pak Jongki. Selamat sore, Mbak Gita. Iya, Pak Jongki, kita ketahui bahwa Kementerian Perindustrian telah mengusulkan begitu ya relaksasi pajak untuk pembelian mobil baru. Ini seperti apa respon dari Gaikindo melihat usulan insentif dari Kemenperin? Ya, jadi sebetulnya kita kan sudah lihat tadi statistik dan lain-lain, data-data penjualan kan memang anjloknya luar biasa. Dibanding tahun lalu kita ini ketinggalan kira-kira 58% sampai 60%. Tentunya ini kan dampaknya buruk sekali terhadap industri kita, terutama di sektor katakanlah produksi kendaraan bermotor maupun yang lebih penting lagi adalah industri komponen kita. Yang jumlah karyawannya itu banyak sekali, ratusan ribu ada di pabrik-pabrik komponen. Kalau di pabrik produksi mobil tidak terlalu banyak, mungkin 100 ribu lebih. Tetapi di pabrik komponen itu luar biasa banyaknya. Nah, di sisi demikian. Di lain sisi, kami juga mendapatkan informasi di pasar bahwa hari-hari ini yang banyak diminati itu adalah mobil bekas. Mobil bekas yang kisaran harganya di 150 ke bawah, 150 juta ke bawah. Biasanya di Indonesia ini yang laku adalah mobil-mobil yang kisaran harganya 200 juta ke bawah. Ya kan? Karena memang daya beli masyarakat kita adanya di situ. Dengan income per kapita kita yang kurang lebih $4.000, maka wajar kalau orang bisa membeli atau mampu membeli mobil-mobil yang harganya 200 juta ke bawah. Nah, bagaimana kalau mobil bekas yang dibeli? Sebetulnya kita tidak ada masalah, bagus-bagus saja. Tetapi industri kita, pabrik komponen kita, karyawan kita semuanya tidak berproduksi kan? Tidak bekerja kembali karena yang dibeli mobil bekas, bukan mobil baru. Maka dari itu kami Gaikindo mengusulkan kepada pemerintah melalui Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Bagaimana Pak kalau andai kata kita ini sama-sama berpartisipasi. Berpartisipasi dalam arti kata bagaimana kalau kita bisa menurunkan harga mobil yang baru tadi menjadi ke harga mobil bekas. Supaya ini bisa dibeli oleh masyarakat karena daya belinya ada masih tetapi sudah menurun. Nah, disitulah terjadilah dialog, masukan-masukan yang kami berikan kepada Kementerian Perindustrian.
Karena pengusaha dari segi APM, agen pemegang merek, tentunya bersedia untuk memberikan kontribusinya dengan katakanlah mengurangi katakanlah harga dan lain-lain sebagainya. Dari segi pemerintah pusat, ada pemerintah pusat ini kan memungut setiap mobil itu ada yang namanya pajak pertambahan nilai (PPN) yang besarnya 10%. Lalu ada lagi yang disebut pajak perjualan barang mewah (PPNBM) yang kisarannya antara 10-15% untuk mobil-mobil kecil tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini memungut setiap mobil itu adalah yang disebut bea balik nama atau BBNKB kendaraan bermotor yang besarannya adalah 12,5% dari nilai mobil tersebut. Ditambah lagi ada PKB, pajak kendaraan bermotor yang nilainya 2,5% dari nilai kendaraan bermotor tersebut. Jadi totalitas itu ada kurang lebih 40% dari harga, misalnya mobil itu harganya 100, itu 40 itu masuk ke kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu kami usulkan bagaimana kalau bisa dikurangilah pajak-pajak ini. Ya kan, permintaan kami atau usulan kami waktu itu dikurangi 50% dari tarif yang berlaku hari ini. Jadi kalau PPNBM misalnya 10% jadi 5%. BBN kendaraan bermotor itu 12,5 menjadi 6% lebih. Ya kurang lebih begitulah. Nah dengan begitu kita yakin bahwa harga mobil tersebut bisa turun dan bisa terjangkau oleh masyarakat yang masih berkeinginan membeli mobil. Nah dengan demikian maka angka penjualan akan naik. Dengan angka penjualan naik, produksi akan bergulir kembali. Baik itu di pabrik mobil dan yang lebih penting lagi tadi di pabrik komponen. Permohonan kami ini kami mintakan tidak untuk selama-lamanya tentunya, tetapi mungkin kalau boleh 1 tahun sampai pasar kembali pulih dengan angka-angka penjualan yang biasanya kita setiap bulan itu bisa menjual kurang lebih 90.000 unit. Hari-hari ini kan kita hanya jual 35.000 kurang lebih. Jadi jauh di bawah normal. Nah, dan perlu dicatat, di negara-negara ASEAN hari ini Malaysia sudah memperlakukan peraturan yang demikian. Thailand sudah memperlakukan peraturan yang demikian. Dan kami Indonesia ini sudah terpuruk hari ini di posisi nomor 5 di kawasan ASEAN. Biasanya kita itu selalu nomor 1. Kita di atas Thailand. Jadi kita nomor 1 Indonesia, lalu Thailand, lalu Malaysia. Biasanya urutannya begitu 3. Tapi kita ini sekarang sudah jauh di bawah, yaitu nomor 5 angka penjualannya. Kalah pun dengan Vietnam pun kami sudah kalah. Iya, Pak Jongki. Sejauh ini kan usulan dari Menteri Perindustrian, Pak Agus mengatakan bahwa relaksasi pajak ini akan diberlakukan sampai Desember 2020. Sementara tadi pendapat dari Gaikindo mengatakan kira-kira setahun lah ya amannya. Seperti apa ini? Sudah cukup amankah itu Pak untuk memulihkan penjualan apabila hanya sampai akhir Desember 2020 saja Pak? Begini deh, kita coba saja dulu. Kalau sampai dengan Desember ini sudah bisa lagi mencapai angka-angka yang kita inginkan, ya tentunya kita senang saja gitu. Ya kan kita cuma mengatakan bahwa untuk pulih kembali ke angka 90.000, kayaknya kita perlu 1 tahun gitu, ya kan, untuk bisa mencapai itu. Ini perkiraan dari kami. Tetapi paling tidak kita mulai sajalah dulu dengan berapapun pengurangannya tadi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengusaha sudah pastilah, kalau itu pengusaha sudah pasti, dia akan memberikan kontribusinya. Nah, kita mulai saja dulu. Nah, setelah itu kita lihat sambil berjalan, kita lihat. Kalau memangnya sudah cukup, ya tidak ada masalah. Kita juga yang kembali saya katakan, tapi tidak minta ini untuk selama-lamanya. Hanya untuk memulihkan kembali kondisi dan juga menggerakkan kembali produksi yang memang sangat-sangat kita inginkan untuk berjalan kembali. Betul, untuk memulihkan kembali kondisi dan kita harapkan juga Kementerian Keuangan mempertimbangkan usulan dari Kemenperin ini ya Pak supaya bisa digolkan. Terima kasih. Betul. Pak Jongki Desugierto, Ketua 1 Gaikindo sudah memberikan informasi kepada pemirsa Kabar Pasar. Sehat selalu Pak.